Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal Berbagi Ilmu. Video ini akan membahas instalasi pembangkit listrik tenaga surya skala kecil dengan kapasitas sekitar 50 sampai dengan maksimum 60 watt peak atau WP. Tanpa menggunakan solar charge controller SCC sejuta umat. Meskipun SCC adalah komponen yang sangat berguna dalam sistem tenaga surya untuk mengoptimalkan pengisian baterai dan melindungi sistem dari kerusakan. Kita akan melihat konfigurasi minimum yang dapat digunakan untuk mendapatkan daya dari panel surya ke perangkat yang membutuhkan tenaga listrik, seperti lampu LED atau pengisi daya ponsel. Sekilas rangkaian. Ini adalah foto sekilas rangkaian, di luar solar panel, kabel, baterai, beban siang hari dan beban malam hari. Silakan mengikuti penjelasan lebih detail, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman, apalagi dengan mencoba langsung, lalu melakukan penyempurnaan di kemudian hari. Panel surya. Pertama-tama kita membutuhkan panel surya dengan kapasitas sekitar 50-60 WP. Panel ini akan mengubah energi matahari menjadi listrik DC. Pastikan panel surya terhubung dengan benar dan terpapar sinar matahari sepanjang hari untuk hasil maksimal. Posisi orientasi yang ideal terutama tidak terhalang oleh bayangan bangunan atau pepohonan. Dan untuk daerah di selatan Katulistiwa, sedikit agak condong ke bawah arah utara. Karena hanya 50-60 WP, maka tegangan sistem yang ideal adalah 12 volt. Karena tegangan open circuit atau saat tanpa beban sekitar 20 volt. Konektor, tidak mandatori, tetapi lebih untuk memudahkan saat pengetesan. Pilihlah konektor dengan kapasitas yang sesuai. Jika tidak, konektor tersebut bisa tidak berfungsi alias meleleh. Step down converter, atau sering disebut sebagai buck converter adalah komponen penting dalam sistem kita kali ini. Dengan maksimum tegangan inputnya di sekitar 20-25 volt saja. Dengan pengaturan setting tegangan yang tepat, alat ini akan menghindari overcharging baterai atau kerusakan pada perangkat yang dihubungkan. Untuk settingan yang tepat, dibahas lebih dalam saat membahas baterai. Awalnya saya menggunakan buck converter dengan kapasitas arus maksimum 3 ampere, yaitu LM2596. Meskipun sudah diberikan heatsink, ternyata panas yang timbul cukup tinggi, sehingga akhirnya saya menggunakan buck converter dengan kapasitas arus maksimum 5 ampere yaitu XL4005 tanpa heatsink. Saat ini masih aman, meskipun tidak menggunakan heatsink. Buck converter juga dikenal karena efisiensinya yang tinggi, yang berarti lebih sedikit energi yang terbuang dalam bentuk panas saat mengubah tegangan. Fungsional blok diagram. IC XL4005 ini memiliki 5 kaki. Bekerja pada frekuensi 300 kHz, 2 kali lipat lebih tinggi dari LM2596 yang hanya di 150 kHz. Artinya ukuran filter bisa lebih kecil dan regulasi tegangan lebih halus. Terlihat ada fungsi thermal shutdown-nya, artinya jika terlalu panas, maka fungsi ini akan bekerja sehingga mematikan buck converter. Karena itu saya berani menggunakannya tanpa heatsink. Sebagai rule of thumb, gunakan hanya sekitar 50-60% saja dari kapasitas aslinya 5 ampere, yaitu menjadi hanya sekitar 2,5 ampere hingga 3 ampere saja. Voltmeter dan ampermeter combo. Pada keluaran dari step down converter, kita perlu mengukur tegangan dan arus, meskipun tidak mandatori. Tetapi akan memudahkan saat penyetingan dan monitoring. Pengukuran tegangan dan arus juga bisa menggunakan avometer jika tidak memasang voltmeter dan ampermeter. Diode Schottky, karena tidak menggunakan SCC, sebagai tindakan berjaga-jaga agar tidak ada arus balik dari baterai ke buck converter, maka mandatori memasang dioda. Menggunakan dioda biasa juga tidak masalah, hanya tegangan jatuhnya lebih besar. Jika menggunakan dioda Schottky, maka tegangan jatuhnya hanya sekitar 0,156 volt saja, diukur pakai avometer. Artinya lebih efisien. Baterai. Meskipun sistem ini dapat beroperasi tanpa baterai, yaitu untuk beban lampu siang hari, akan lebih baik jika Anda menyertakan baterai sebagai penyimpan energi cadangan.
Baterai ini akan menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya untuk digunakan saat matahari tidak bersinar, seperti di malam hari. Kebetulan saya baru mengganti aki mobil, yang sudah berusia hampir 3 tahun, meskipun masih bisa untuk main starter, tetapi sudah ada tanda-tanda penurunan performa. Sebelum aki mobil diganti, saya minta dites dulu. Dan dibandingkan dengan aki yang baru, memang ada tanda-tanda penurunan performa. Mohon dicatat bahwa untuk baterai aki mobil, efisiensi siklus charging dan discharging di sekitar 80% saja. Ini agar menjadi patokan berapa banyak energi yang dapat dimanfaatkan dari baterai untuk beban malam hari. Setelah mencoba beberapa hari, dan juga pengalaman buruk saat menggunakan aki lead acid sampai bunting, akhirnya ada dua parameter yang harus dilihat. Pertama adalah arus charging dibuat 10% sampai 20% dari kapasitas ampere hour-nya. Jika 36 ampere hour, maka batasi arus di sekitar 3,6 ampere saja. Kedua adalah tegangan maksimum saat charging. Saya setel di 13,7 volt, sedikit di bawah maksimumnya di 13,8 volt. Semoga baterai saya tetap awet. Sebagai proteksi terhadap hubung singkat, minimal gunakan sekering atau menggunakan MCB. Proteksi over discharging atau LVD. Karena menggunakan aki mobil, maka mandatori perlu dilengkapi dengan proteksi over discharging. Jika Anda menggunakan baterai pack lithium-ion atau sejenisnya, yang sudah dilengkapi oleh BMS, maka opsi LVD ini bisa ditiadakan, sehingga mempertahankan konfigurasi sistem yang minimum. Kalau saya, sangat menganjurkan penggunaan LVD ini meskipun baterai pack sudah dilengkapi dengan BMS, karena saya dapat mengontrol depth of discharge, DOD, dari baterai, agar lebih awet umur pakainya. Setelan yang saya pakai adalah sebagai berikut, setelan bawah di 11,7 volt. Setelan atas atau reset di 12,2 volt. Timer. Jika dilengkapi dengan timer, untuk lampu malam hari, Anda dapat mengatur berapa jam periode menyalanya, serta juga dapat mengatur berapa jumlah energi yang dapat disalurkan. Tentunya setiap lampu harus diukur berapa wattnya, sehingga dapat dihitung berapa jumlah energi yang dibutuhkan. Anda juga dapat menggantikan timer dengan sensor cahaya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share atau komen. Semoga berbagi pengalaman melalui kanal ini mengenai PLTS tanpa SCC bertambah dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum.